Yang terhormat, para pejabat tinggi Kota Lostrum dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kota Lostrum yang kita cintai ini segera akan lupa dengan kebakaran besar yang menimpa kita beberapa waktu yang lalu. Kita tidak akan lagi menjadi kota yang tertinggal dari segi ekonomi dan peradaban. Dengan dibukanya keran investasi asing, kita akan membangun pusat perbelanjaan, memperlebar jalan raya, dan moda pendidikan kita yang lebih kompetitif di era pasar saat ini. Penduduk kota tidak lagi pusing untuk mencari pekerjaan. Lapangan kerja terbuka lebar. Kota ini akan menjadi pusat investasi orang-orang hebat dari luar negeri. Bekas kebakaran yang lalu akan disulap menjadi gedung-gedung tinggi yang akan memperindah tatanan kota. Dan yang terpenting, kota ini tidak akan lagi dihuni oleh orang-orang miskin. Sebab solusi terbaik untuk memberangus kemiskinan adalah pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang kompetitif. Bagaimana pidato Pri? Bravo Tuan, bravo, amazing. Kita akan membuat kota ini menjadi tempat yang dipenuhi dengan tawa berbagai bentuknya, membangun pusat-pusat perbelanjaan, memperlebar jalan raya, dan tentunya fasilitas-fasilitas umum yang terbaik untuk semua penduduk. Tapi Tuan, bukankah makin banyak kekayaan, makin banyak juga kemalangan Tuan? Kau terlalu khawatir, Ri. Justru dengan banyak orang kaya, kota ini akan semakin maju. Arus modal investasi akan meningkat, dan kesejahteraan tentu akan meningkat. Oh, seperti itu ya Tuan. Tentu saja, Rey. Kelak, kau juga akan merasakan dampak kemajuan kota kita ini. Kau tak perlu lagi berusaha payah memberi makan orang-orang seperti Maliki dan istrinya yang buruk rupa itu. Taraf hidup mereka akan meningkat. Tapi Tuan, bukankah makin banyak investasi, makin banyak juga kompetisi. Makin banyak kompetisi, makin banyak juga yang tak tersingkir kan Tuan? Itu sudah konsekuensi dari kompetisi, Rey. Kau tak perlu terlalu khawatir. Oh iya. Aku ini wali kota yang berlatar belakang pengusaha, Rey. Semua ketakutanmu sudah kuantisipasi. Wah, Tuan Maruf memang paling amazing. Kau jangan meragukanku, Rey. Tapi Tuan, bagaimana jika pembangunan di kota ini justru akan menyebabkan banyak kemiskinan kan? Tidak akan, Rey. Skenarionya sudah diatur. Yang dulunya miskin bisa diperkaya. Yang sudah baik akan menjadi luar biasa. Kau seharusnya bersyukur menjadi penduduk di kota ini. Tapi Tuan, bagaimana jika pembangunan di kota ini orang-orang seperti Maliki dan istrinya justru ikut menderita juga kan? Tapi mu terlalu banyak, Rey. Kau terlalu banyak bertanya. Maaf Tuan. Jika mereka tak sanggup dengan pembangunan ini, mereka hanya perlu meninggalkan kota ini. Kota ini tidak membutuhkan kecoak-kecoak busuk seperti mereka. Bukankah itu akan menjatuhkan nama Tuan juga Tuan tetap meninggalkan mereka? Rey. Dengan ini, semua hal bisa jadi. Tentu saja Tuan. Tuan Maruf yang paling amazing.
Aku bosan meladeni semua pertanyaan konyolmu. Aku ingin pulang dan beristirahat. Saja, Tuan. Nanti saya bereskan. Oh iya, lanjutkan menyelesaikan kontrak yang kemarin, Ri. Saya butuh berkasnya besok pagi. Setelah pidato, siangnya kita ke lokasi. Kalau nanti Z datang, suruh dia untuk memperhatikan dokumennya dengan baik. Ya, Tuan. Saya akan setor ke ruangan Tuan secepatnya. Jangan lupa, suruh Maliki menyelesaikan tugasnya di solokan depan kompleks. Lalu, beri dia makanan yang banyak. Siap, Tuan. Pembangunan akan menciptakan investasi dan meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Tapi kan cuma untuk kalian. Enak ya jadi bos. Tinggal bilang itu dan jadi. Ya. Cuma mungkin dari tutup dan kun fayakun. Kota ini seharusnya bukan hanya untuk orang kaya saja, apalagi yang berkuasa. Seharusnya kota ini hanya untuk orang yang berhati murni. Mereka tidak pernah mengenal yang namanya anak-anak, atau mungkin mereka tidak pernah menjadi anak-anak. Kadang-kadang kata-kata Pak Z ada benarnya juga ya. Entahlah. Kerja. Nah, ini dia orang yang ditunggu-tunggu. Hah. Tuan Maru sudah pulang dari. Sudah, Pak. Beberapa menit yang lalu. Tuan pesan agar memperhatikan berkas kontrak di bekas pasar yang terbakar bulan lalu. Mulai tidur lagi. Mana berkasnya? Ini, Pak. Oh iya. Kata Tuan Maru, proyek ini akan mensejahterakan seluruh elemen masyarakat. Yang miskin akan kaya, yang sudah baik akan menjadi luar biasa. Luar biasa di cuma tamu. Yang ada, kita makin jadi jadi korporat. Korporat ya, Pak. Seperti ini bukan? Hai, that's walking. Inilah hidup di antara perang. Kota ini hanya mengenal mereka yang punya kekuasaan. Bukan, ya mereka yang punya kekayaan. Tidak, Pak. Ya, kita kan masih bisa hidup. Walau seperti itu korporat yang kamu bilang barusan tadi. Penting mah happy, Pak. Kau terlalu polos, Bre. Tanpa kau sadari, kota ini telah mencuri semua yang
kita miliki, tenaga, pikiran, waktu, bahkan jiwa kita, seluruhnya dicuri oleh kota ini. Kehidupan kita berada di ujung telunjuk para korporat salah itu. Tak apa, Pak. Yang penting perlu tidak keroncongan. Kalau kau hanya memikirkan tentang makanan dan perut dan terisi saja tidak keroncongan, kualitas kehidupanmu sama saja seperti kotoran yang keluar dari tubuhmu. Itu mau bagaimana lagi, Pak? Tidak seperti itu, mungkin saya akan menjajah desain bikin jalan kota, pasang roti tahu melas, dan diberikan sedikit kehidupan. Begini, Pak. Pak, Bu, tolong saya, Pak. Saya buka nasi 3 hari. Inilah saya, Pak. Tolong saya, Pak. Aku kadang iri denganmu. Di tengah perang ini, kau masih bisa asik dan tertawa dengan denganmu. Tetap semangat dan bahagia. Kau benar. Satu-satunya cara untuk menjadi bahagia adalah semangat. Hal yang sudah lama bagi terkubur dalam hidup. Hah? Tidak kubur, Pak. Ya, semangat sebetulnya yang terlalu lama mati dalam hidup. Dia dibunuh pertama kali di waktu. Oleh materi yang ditawarkan di gedung pembunuh semangat di kota ini. Oh, semangat. Saya juga tak ada berpikiran seperti itu, Pak. Semua yang terjadi di kota ini bukan yang membawa kita untuk menjadi hidup, apalagi menjadi terhormat. Apa alasan kita semua akan mati seperti hewan, Pak? Kalau itu benar, perang yang terjadi di kota ini bukan yang membawa pada kebebasan jiwa, malahan akan berujung pada tepian peradaban, membawa jiwa pada kekosongan dan kepalsuan. Bravo, Pak. Tapi Pak, sepertinya saya lapar. Bapak makan. Sekalian bayarkan juga. Hindari. Ambil ini. Thank you, sir. I love you. Semangat kerja, Pak. Cuan, 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 cuan. Sudah. Sekarang pergi. Kalian ada juga berkumpul ya. Uang itu seperti hanya katak yang terus saja berlompat. Di genggaman serat apapun, ia tetap akan berlompat. Sebab ia tak punya tuan dan tak ingin dipertuankan. Sayangnya kita manusia terlalu larut dalam hidup ini. Uang, uang, dan uang. Si juru selamat masa kini.
Lagu ini sepertinya terlalu berlebihan. Palsu. Aku tak tahu harus berbuat apa. Kesialan terus merundung. Semua yang kuperbuat hanya semata kesia-siaan. Tak pandai merayu, tak pandai mencari nafkah. Dianggap tidak berguna oleh semuanya. Lantas, hidup ini untuk apa? Kau terlalu pesimis, sayangku. Ini dia segalanya. Wajah merupawan, tubuh santun, dan kau mampu bernyanyi dengan merdu. Kau bersiap dengan kata-kata indah. Semua orang tahu kau bisa melakukannya. Aku pesimis sebab optimismeku hanyalah ilusi jika Jangan terlalu menyalahkan dirimu, sayang. semuanya sia-sia jika aku punya segalanya yang kau ucap. Namun, aku tak dapat membahagiakanmu. Bahkan, untuk membahagiakan diriku saja, aku tak dapat melakukannya. Hidup bukan melulu tentang kebahagiaan, sayangku. Kemalangan dan kesialanmu juga bagian dari kehidupan. Tak usah khawatir akan apa yang akan datang atau apa yang akan menimpamu. Lalu, aku harus berbuat apa jika? Cukup pikirkan diriku. Aku bagian dirimu yang tak akan pernah meninggalkanmu. Walau dengan segala penderitaanmu saat ini. Kau terlalu mengagumiku jika. Tentu saja, Maliki. Ada semua hal yang dibutuhkan oleh perempuan seperti diriku. Dan perlu kau tahu, semangatku adalah kemarahan terbesar yang membuatku berpikir seperti ini, Maliki. Aku tahu itu. Tidak jika. Akulah kemalangan yang kau perlu dalam kehidupanmu. Kau terlalu rendah, Maliki. Tak pernah sekalipun aku menganggap kemalangan dalam hidupku. Tidak Zika. Aku tak lebih baik dari seekor anjing yang menjaga bunga mawar di pekarangan rumah kita. Ibu ini. Tapi dia hanyalah anjing. Tidak sepenuhnya benar Zika. Dia tak bisa dibandingkan denganmu. Walaupun lucu, dia tak bisa menanam mawar. Dia hanya bisa mengendus wangi mawar yang kau tanam. Mungkin kau benar Salih. Walaupun Piko hanya seekor anjing, setidaknya dia lebih peduli kepada kemalangan kita. Kau benar. Piko memang binatang. Tapi setidaknya dia lebih manusiawi dari orang-orang yang ada di kota ini. Tentu saja, Piko lebih setia dari orang-orang yang sok memuliakan diri sendiri namun lupa pada kemalangan sesamanya. Sekali lagi kau benar, sayangku. Namun, tetap saja, dia hanya seekor anjing. Bisu pula. Namun lebih tulus dari pejabat-pejabat busuk yang hanya bisa menggonggong dengan janji-janji palsu mereka. Ya, aku lebih senang memelihara atau bahkan tidur dengan seekor Piko. Membakar habis kehidupanmu, sayang. Kau begitu mulia Zika. Namun Piko hanyalah seekor anjing yang dia tahu hanya mengendus wangi bunga mawarku. Dan terkadang dia cukup nakal untuk buang kotoran di selokan Tuan Maruk yang membuatku harus membersihkannya. Kau jangan mengulang perkataan itu, Maliki. Aku tak sanggup mendengarnya. Setelah membersihkannya, aku pulang tanpa membawa apa-apa. Cukup, Maliki. Hanya kotoran dan bau busuk yang kemudian kubawa ke tempat tidur, lalu kuberikan kepadamu. Sungguh malang nasibmu Zika. Berhenti, Maliki. Kau tak seburuk yang kau katakan. Itu menurutmu, hanya kau yang mengatakan seperti itu. Orang-orang di luar sana hanya melihat kebusukan yang kita miliki Zika. Tak peduli sebaik apa kebaikanmu di masa lampau. Jika mereka mendapatimu bermain dengan kotoran, maka kau akan dicap sebagai kotoran. Cukup. Maafkan aku Zika. Aku mengerti, Maliki. Tapi kau jangan lagi mengulang perkataan tentang semua
bisa menunjukkan senyuman. Namun, kita tak dapat mengukur diri sendiri jika membiarkan kebohongan hadir dalam kehidupan, bisa membuat kita sedikit lebih bahagia. Kenapa tidak, Maliki? kita tak bisa membohongi diri sendiri jika Tentu saja bisa, sayangku. Bisa membuat kita menjalani hidup dengan sedikit senyuman. aku mengerti yang kau maksudkan. Namun, hidup di antara perang ini sama dengan kematian. Tadi kau terlalu pesimis, Maliki. Sekali lagi, semuanya hanyalah ilusi jika. Kehidupan kota ini bukan untuk orang-orang seperti kita. Yang untuk siapa, Maliki? Kehidupan kota ini hanya untuk mereka yang pandai memasukkan kemaluannya. Selebihnya hanya untuk mereka yang pandai menjelati bokong. Lalu, kita ini apa? Kita ini hanya dianggap hama, pengganggu taman kota. Tidak lebih dari itu. Maliki? Maliki? Siapa yang berteriak-teriak di depan itu, Maliki? Iya. Sekali rumah ini. Kau lagi rupanya. Mau apa kau? Maliki, jangan pura-pura tolol kau, Maliki. Malik, ini dia sepatu kulit seminggu yang lalu, pot bunga beberapa hari yang lalu, pakaian dalam bekas Marie Antoinette. Hah? Celana dalam bekas Marie Antoinette? Iya, Marie Antoinette yang berenda-renda dengan tali tipis menjuntai. Mungkin yang sekarang kau pakai itu. Haruskah kau mengatakan sampai sedetail itu, Nona Dara? Lagi pula, aku sudah membayarnya dari 3 bulan yang lalu, kan? No. Kau baru membayar ya pokoknya. Itu belum termasuk bunga 40% dari hasil perjanjian. Dan lagi, denda harian terhitung 2 bulan dari masa depan. Apa-apaan ini, Maliki? Kau meminjam dengan bunga sebesar itu hanya untuk pakaian dalam bekas yang dikenakan di selangkanganku. Keterlaluan. Sehingga, Apalagi ya, ada di catatan ini. Oh iya, mampir dari alumni kembali sebagai kandung buka. Waktu kau berpura-pura mengelas di depan rupa-rupa pejabat ini. kau selalu saja. Kalian berdua memang lucu. Yang satu terlalu banyak bicara, yang satu tak sadar kalau buruk rupa dan tak suka pakai barang bekas. Padahal yang menemaninya juga barang bekas. Benarkah Tuan Malik yang terbijak? Diam kau, tukang renteng. Lebih baik jadi tukang rente daripada seperti kalian, makhluk busuk tak tahu berterima kasih. Dasar miskin. Kau selalu saja merusak suasana. Aku tidak rusak suasana. Dasarku yang memang sudah rusak dari sananya. Baik cepat. Ambil ini, lalu pergilah makhluk busuk. Apa ini? Kau pikir ini sudah cukup untuk menutupi hutangmu? Kau mau apa lagi, busuk? Lagi cepat. Aku tahu kantongmu belum sepenuhnya kosong seperti otakmu itu. Ambil ini. Aku sudah tak punya uang lagi, tukang renteng. Apa ini? Kau pikir ini sudah cukup untuk menutupi hutangmu yang bahkan lebih banyak dari dosa-dosamu itu? Lagi. Uangku sudah habis, tukang renteng. Upahku belum dibayar minggu ini. Kau jangan tambah mempersulit kehidupanku. Dasar manusia tak bersyukur. Kalau kau tak kupinjami barang, kau mau hidup dari apa? Miskin. Oke, baik. Kalau upahku sudah dibayar nanti, akan langsung kulunasi Nona Dara yang baik hati. Jangan cuma jadi busuk ya, miskin. Ternyata anjingmu punya lebih banyak uang daripada kamu.
teman itu. Tapi jangan lupa, kau masih punya utang 2 juta dan hutang pengabdian memberikan selokan depan komplek Tuang Naruh. Dasar ente busuk. Memang miskin. Oh iya, tentang makhluk busuk, jangan sering bertukar busuk ya, Tuan Malik yang terbijak. Bye. Kesialan apa lagi nih? Jika kau yang malang, aku tak tahu harus berbuat apa. Maafkan aku, Waliki. Andai mulut kita tak butuh untuk terus bisik, aku hanya akan memberimu kata-kata manis dari mulutku yang kotor ini. Mungkin untuk sekedar melewati hari di mana kita melewati kemalangan dan kesia-siaan. Jangan terlalu membebani dirimu, sayangku. Aku hanya tak tahan terus-terusan dicemooh oleh mantan istrimu yang beralis palsu dan berlipstik tebal itu. Andai perang tidak membakar habis rumah dan kantorku mengerjakannya dulu, mungkin dia masih seperti seekor di kampung yang terus menjulurkan lidahnya di bawah pantatku yang semok ini. Aku selalu bahagia waktu dia masih serupa anjing. Kalau perang itu tidak membakar rumah dan kantormu, kau mungkin saja tidak akan bertemu denganku. Tidak Zika. Kau bahkan akan jadi serupa dengannya. Anjing kampung. Trio penjalan kota. Kau tidak bisa berbicara seperti ini jika bukan aku dan ayahku yang menemukanmu saat kau kelaparan di setapak itu dulu. Zika! Ah! Kemalangan apa lagi nih? Tidak cukupkah semua hal baik kau ambil padaku? Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku seperti sebuah daging berjalan yang tak tahu siapa. Dibenci semuanya, juga membenci semua. Aku mungkin bukan manusia, bukan pula makhluk baik. Aku tak suka menjadi baik. Bagiku, kebaikan hanyalah bualan. Kata-kata pelipur lara dalam kekosongan jiwa. Kotor dan tak mampu kubersihkan. Hanya bisa mengucap kosong. Boleh juga tempat ini.
Saya mau pesan yang enak-enak, minuman yang paling enak, makanan yang paling enak, dan jangan lupa wanita yang paling enak. Mau yang enak-enak. Apa yang kau punya untuk memberiku kenikmatan? Setidaknya kau sebutkan namamu dulu, Kak. Lebo, Lawi Lebo. Nama yang tampan. Apapun yang kau butuhkan, aku pandai memainkan semua. Aku artinya, bah, kau akan lupa siapa dirimu ketika kau bersama malam ini. Kau pandai juga, Rai. Merayu dengan kata-kata manis adalah keahlianku. Semua orang di tempat ini tahu itu. Bah, aku lebih pandai bermain kata-kata dibanding filsuf dan profesor bahasa. Sepertinya kau pernah belajar di universitas. Apa itu universitas? Universitas tak mampu menjadikanku ahli dalam pekerjaanku saat ini. Benarkah? Tentu saja. Universitas hanya berisi para pedagang-pedagang munafik dan orang yang pomah dengan ilmu. Menyebut diri mereka pemerhati. Nyatanya, mereka sama sekali tak punya hati. Mereka hanya penguasa-penguasa bau kencur yang tak mengerti soal penderitaan. Lalu seenaknya bicara soal penderitaan. Bravo, bravo, bravo. Kau bahkan lebih hebat dari orator-orator yang ada di universitas. Tentu saja. Aku tak dibesarkan oleh teori-teori sakti dari buku-buku canggih seperti mereka. Aku dan kaumku adalah penderitaan yang sesungguhnya. Orang-orang di universitas tahu apa? Sombong sekali kau. Aku lulusan universitas ternama di kota ini. Aku diajari tentang kalian semua para pekerja tunasusila yang tidak bermoral, menggadai kesuciannya hanya demi uang dan kenikmatan. Oh, rupanya kau seorang lulusan universitas ya? Tentu saja, aku ini seorang sarjana. Beda dengan kalian semua para pekerja tunasusila. Apakah ini yang diajarkan di tempat menuntut ilmu? Meninggikan moralitas dangkalmu di hadapan kami yang tersebut tak bermoral. Jangan mengajariku soal moralitas kan. Tugas hanya melayaniku malam ini. Aku tak ingin membanggakan ilmuku di hadapan kalian semua para pelacur. Tarifmu berapa satu malam? Kau menyebutku pelacur? Ya, aku memang pelacur. Sebab profesiku adalah pelacur. Tuh, kau harus sadar soal itu. Lalu, kau ini apa? Seorang sarjana dengan ilmu moral yang tinggi. Tentu saja, kau pun harus sadar soal itu. Seorang berilmu moral tinggi yang datang pada malam hari untuk merayu para pelacur. Kau sebut sebagai sarjana. Kau bahkan tak tahu apa dan bagaimana profesi pelacur. Lalu, seenaknya kau menyebut kami sebagai kalangan amoral. Naif sekali kau Tuan Lebo yang tampan. Bagi kau bukan seorang berilmu tinggi, apalagi bermoral. Kau tak lebih mulia dari kami para pelacur. Mulutmu tajam juga, rupanya. Apa kau tahu resiko dari mulutmu yang terlampau tajam itu?
Mulutku memang tajam, sampai-sampai bisa menyayat kepongahan cibiran khas kesarjanaan dari mulut kotormu itu. Menarik, menarik. Aku memang menarik. Resiko dari mulutmu yang terlampau tajam adalah akan berakhir dengan desahan dan kerangan yang memecah mana. Kau tak lebih dari kopi putar yang kubayar untuk kunaiki dan kupermainkan semauku. Bangsat! Lebih mulia para pengemis yang berjalan di bawah terik untuk nafkahi keluarganya dari kau seorang berpendidikan tinggi, namun hanya bisa menyombongkan gelar dan kata-kata berbau busuk dari mulut kotormu itu, sarjana pelacur. Tidak so bermoral, Lonte. Memang urusan universitas lama dari kota ini, tapi sikap dan perkataanmu sama sekali tak mencerminkan itu semua. Tunjukkan apa yang sedang kau mainkan ini, Nona Maya yang terhormat. Aku tidak sedang bermain peran. Aku hanya ingin meludah di wajahmu yang hina itu, kalau boleh tampak. Kalau sianya dari sini, tempat ini terlalu suci untuk dikunjungi oleh orang seperti dirimu, bangsat. Apa tempat ini penuh kegaduhan? Aku mengunjungi tempat ini untuk melepas keluarga besarku. Apa tidak ada tempat lain di kota ini yang bisa sejenak menangkan pikiran dan batin? Yang kau lihat barusan adalah pemandangan sehari-hari yang ditemukan di tempat ini. Tuan, Z, namaku Z. Z, Alea, jika kau datang ke tempat ini untuk sejenak lepas dari rasa keterasingan di antara pengapnya kota, kau datang ke tempat yang salah. Tempat ini hanya akan memberikanmu kepuasan sementara dari rasa kemalanganmu. Lalu kemana lagi? Aku harus melepas kemauanku jika bukan di tempat ini. Kau bisa saja berwisata keluar kota, atau kau bisa melihat pemandangan di gunung ataupun di pantai. Perang juga terjadi di kota ini, membuatku mati rasa. Aku tak bisa membedakan waktu luang dan waktu bekerja. Semua yang kulakukan sama saja, hanya demi uang. Bukankah memang semua orang di kota ini berperang untuk mendapatkan uang? Mereka menjadikan itu sebagai tuan mereka. Mungkin kau dan semua yang ada di kuil ini juga seperti itu kan? Orang-orang yang ditindas oleh dirinya sendiri, terasing dari diri sendiri, dan menjadikan uangnya sebagai tuan. Kan itulah ya. Jangan asal bicara kau. Pelacuran bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan. Aku menghabiskan waktu 20 tahun untuk menjadi pandai seperti saat ini. 20 tahun. Kau mengatur ini untuk apa? Uang kan? Untuk menikmati hidupmu, benar kan? Layan, bawakan aku ke kamar ini. Dikocok, bukan dia. Sepertinya asap di kota ini sudah terlalu memenuhi otak warasmu. Berhentilah mendikte dan
duluan, Buset. Lalu, Semua yang kukerjakan di sini adalah seni. Seni yang membuatku menjadi wanita seutuhnya. Ini soal kehidupan. Aku memberi seluruh yang diinginkan oleh mata dan birahi setiap pelangi bangsat yang datang tiap malam ke hotel ini. bukankah itu memang yang seharusnya kau lakukan? Sekali lagi, aku wanita. Tak hanya wanita bergaul minim dengan kincu dan tusuk gigi yang membuat mulutku hancur dari dalam. Lalu kau ini seperti apa? Aku adalah yang tersabar dan terpandai. Semua kaumku pun seperti itu. Seperti itu. Kau memang hanya laki-laki. Kau memiliki kepala, namun otakmu hanya ada di ujung kemaluanmu. Aku memang laki-laki. Aku punya otak dan kemaluan. Kau tak tahu perihal berdoa dan bersyukur. Yang kau mau hanyalah menegakkan batang kemaluanmu di depan wajah kami dan berharap dipuji karena kebesaran. Kau Sampah. jaga buku itu. Sesungguhnya pelacur adalah gelar yang lebih pantas diberikan kepada kalian, para lelaki bangsat. Bahkan kata pelacur pun masih lebih bermartabat daripada kalian. Lancar sekali kau ya. Kalian semua tidak lebih dari bakteri parasit yang menggerogoti dunia ini dengan kepongahan dan kata-kata manis yang keluar dari mulut busuk kalian. Ya, lebih busuk daripada sampah. Kau Apa? pelacur. Aku memang pelacur. Dasar laki-laki. Yang mereka tahu hanya nafsu dan birahi. Kalau bukan, ya birahi dan nafsu. Yang mempunyai hidup memang maha adil. Lelaki diberikannya jiwa, namun yang mereka jiwai hanyalah nafsu. Aku lebih senang disebut sebagai wanita walaupun diberi label sebagai pelacur. Aku tetaplah wanita. Ciptaan yang dimuliakan dari semua ciptaan. Ciptaan yang tak pernah mengeluh atas hidupku walaupun tak pernah memandangnya sebagai ciptaan. Profesi pelacuran bagi kami adalah cara mensucikan diri di hadapan Tuhan. Entah itu dianggap baik atau buruk. Setan.
Aku lesu, karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku membanjiri ranjangku. Menjauhlah daripada aku kalian semua yang telah melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Semua musuhku telah mendapat malu dan sangat mereka mundur dan malu dalam yang malu. Ketimpangan ada di mana-mana. Ketidakadilan menggerogoti semua unsur. Aku tak tahu seperti apa jadinya nanti. Hidup hanya dengan menjual telur, menerima cemooh dari sana sini. Adakah tempat di mana semuanya hanya ada renyah tawa dan kasih mesra? Banyak pengetahuan tentang hati dan jiwa yang ditulis ke dalam buku oleh orang-orang yang bahkan tidak memiliki hati dan jiwa. Semua perkataan mereka tidak ada yang jujur. Jiwa mereka penuh kebusukan. Rongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Kita manusia adalah makhluk hina, diberi kuasa atas segala yang ada di bumi. Burung-burung di udara, segala yang berjalan dan merayap di bumi, dan seluruh yang ada di laut. Semua takluk pada keindahan manusia. Orang-orang menyebutnya sebagai kekuasaan. Dia memberikan kemuliaan tertinggi padanya. Lancur apa yang membuat mereka begitu naif pada sesamanya? Aku benci berada di antara orang-orang yang hanya berbincang persoalan materi. Mereka hanya mengenal kepalsuan, berpura-pura tertawa dalam kepalsuan. Mereka melihat sesamanya adalah boneka yang bisa dimainkan sesuka hatinya, atau hanya hewan ternak yang siap diperah kapan saja, atau disembelih saat mereka kelaparan. Entah mereka sadar atau hanya berpura-pura sadar kalau materi memperbudak mereka. Begitu senang hidup dalam kepura-puraan. Atau kalau bukan, mereka memang pasrah menjadi pelacur, menjadikan dirinya serupa kerbau, dicocok hidupnya, ditarik ke sana kemari, hidup seperti burung pemakan biji-bijian yang hanya bisa berjuang saat yang lain berjuang. Tak punya pendirian, tak punya rasa, bahkan tidak memiliki jiwa. Mereka para pengejar, atau kalau tidak lebih kasar disebut sebagai budak materi, menggadai dirinya pada kepalsuan. Seolah jemawa, ia berbangga diri di atas kangsaan jiwanya. Naif, lupa diri, jauh dari hakikatnya. Mereka tak tahu materi adalah borok yang tak ingin dipertuankan oleh siapapun atau apapun. Sebab materi adalah kehampaan yang menyembah raja, juga nabi, bahkan mahdi yang dinanti seluruh umat. Ajaran tentang kebijakan, bahkan takut padanya, tak mampu menjadi benteng bagi hingga sana hati orang-orang percaya.
Woi,